Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Arif Pasha dengan NIM 110221303. Saya berasal dari kelas L46G1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem telekomunikasi dari pelajaran sistem telekomunikasi. Oke. Di sini bisa dilihat telekomunikasi didefinisikan sebagai teknologi yang berkaitan dengan komunikasi jarak jauh dapat dikategorikan dalam berbagai cara. Dalam kamus IEEE, telekomunikasi diartikan sebagai transmisi sinyal melalui jarak jauh seperti telegraf, radio, atau atau televisi. Namun pengertian dari sistem telekomunikasi ini bisa lebih luas karena telekomunikasi mencakup komunikasi elektrik yang berjarak dari informasi suara, data, dan gambar seperti TV atau bahkan fax. Jaringan telekomunikasi secara umum terdiri dari jaringan lokal yang terhubung dengan jaringan jarak jauh koneksi sederhana. Tidak mencakup bila manusia yang akan berkomunikasi jumlahnya lebih dari satu pasang, sehingga mendorong lahirnya jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi menyediakan wahana untuk menghubungkan banyak orang secara efisien menggunakan link dan not. Oke, di sini ada beberapa definisi dasar dari jaringan telekomunikasi. Yang pertama adalah transmitter. Oke, di sini dijelaskan transmitter adalah pemancar yang juga dikenal sebagai pengirim atau sumber adalah perangkat sumber, adalah perangkat yang memulai transfer informasi. Yang termasuk dalam pemancar itu ada contohnya seperti telepon suara, terminal data, sistem pos komputer, bahkan sampai kamera video. Selanjutnya adalah receiver. Receiver ini dikenal juga sebagai sink atau perangkat penerima, adalah perangkat target atau perangkat tujuan yang menerima transfer informasi. Receiver itu bisa ada seperti telepon, terminal data, komputer, host, monitor video, seperti yang diketahui bahwa sebagian besar perangkat mampu melakukan fungsi sebagai pemancar dan juga penerima. Jadi transmitter dan receiver kebanyakan bisa berfungsi keduanya. Selanjutnya adalah sirkuit. Sirkuit atau rangkaian adalah jalur komunikasi melalui media yang terbentuk antara dua titik atau lebih dari ujung ke ujung antara pemancar dan penerima. Sirkuit ini umumnya menyeratkan koneksi logik dan melalui jalur fisik. Istilah sirkuit seringkali digunakan secara bergantian dengan path, link, line, dan kanal. Sirkuit terdiri dari kabel koper, baik 2 kawat atau 4 kawat, bergantung pada kebutuhan penerapan tertentu sifat dasar jaringan. Selanjutnya adalah channel. Dalam istilah standar, channel ini adalah koneksi satu arah di antara transmitter dan receiver. Dalam terminologi proses data, channel adalah koneksi dua arah kecepatan tinggi di antara mainframe dan peripheral. Secara umum, channel merupakan koneksi logik melalui rangkaian fisik guna mendukung sebuah percakapan tunggal. Selain dari yang saya sebutkan ini, sebenarnya ada seperti link. Link adalah segmen dua titik dari rangkaian dari ujung ke ujung. Contohnya seperti dari terminal ke switch atau dari switch ke switch. Biasanya suatu sirkuit terdiri dari satu atau banyak link. Link terkadang digunakan secara bergantian dengan line atau sirkuit. Nah, selanjutnya ada line. Line ada beberapa bagian dalam lingkungan PBX atau Private Branch Exchange. Line mengacu pada koneksi antara switch PBX dan perangkat terminal pengguna yang biasanya dalam bentuk telepon. Dalam bahasa telekomunikasi, line menggambarkan sisi pelanggan atau sisi lokal loop dari switch sentral. Dengan kata lain, line adalah sisi jaringan tempat pelanggan terhubung untuk mengakses jaringan. Selanjutnya adalah terang. Terang berasal dari bahasa Latin truncus, yang artinya torso atau batang tubuh. Dalam konteks telekomunikasi, terang adalah sirkuit komunikasi yang disediakan untuk dibagi antar para pengguna.
terang interkoneksi antar sentral atau switching. Sebagian contoh terang menghubungkan switching PBX dan jaringan lease line. Terang group adalah sekumpulan terang yang melayani tujuan tertentu yang sama. Terang dari sisi arah terdapat tiga opsi, satu arah keluar, satu arah masuk, atau dua arah, satu arah keluar, atau biasa disebut juga originating, satu arah masuk, terminating, atau dua arah, yaitu kombinasi. Selanjutnya masuk di topologi jaringan. IEEE mendefinisikan topologi sebagai pola interkoneksi sebagai beberapa beberapa noda pada sebuah jaringan, sehingga dapat dikatakan bahwa jaringan telekomunikasi terdiri dari sekelompok beberapa noda atau sentra switching yang terhubung. Jika tiap switch dalam jaringan dihubungkan ke semua switch yang lain atau noda dalam jaringan, maka jaringan tersebut akan membentuk pola jaringan full mesh. Jaringan full mesh merupakan jaringan yang sangat dapat bertahan dikarenakan banyaknya kemungkinan rute alternatif yang berbeda. Selanjutnya kita lanjut ke komponen pembentuk jaringan telekomunikasi. Di komponen pembentuk jaringan telekomunikasi ini sebenarnya penjelasannya akan sedikit panjang. Lanjut, ada apa aja sih sebenarnya di komponen pembentuk jaringan telekomunikasi ini? Yang pertama adalah perangkat terminal, yang kedua adalah perangkat transmisi, yang ketiga adalah perangkat switching, yang keempat adalah perangkat layanan. Oke, kita lanjut ke yang pertama, atau perangkat terminal. Simpelnya, perangkat terminal ini adalah peralatan yang bertugas merubah sinyal informasi asli, suara manusia, gambar, atau lainnya, jadi sinyal elektrik atau elektromagnetik, atau bahkan cahaya. Kita lihat di sini, salah satu fungsi adalah untuk mempercepat penyampaian sinyal. Contoh, sinyal informasi diubah menjadi sinyal listrik, atau menjadi sinyal elektromagnetik, atau menjadi sinyal cahaya. Itu dilewatkan ke serat optik. Perangkat terminal merupakan bagian dari jaringan telekomunikasi dan disebut juga end system instrument atau end user, yang bisa disebut sebagai transmitter atau receiver yang bertanggung jawab pada dalam pengiriman informasi atau melakukan inversi pada informasi yang diterima pada. Selanjutnya adalah perangkat transmisi. Perangkat atau sistem transmisi yang paling umum digunakan seperti modem terminal, multiplexer, DXI, atau digital cross connect, regenerator atau repeater, intermediasi, kabel koper, sistem saluran optik, amplifier optik, WDM atau wavelength division multiplexing, dan sistem relay microwave. Mungkin kita mulai dulu dari modem. Dalam pengertiannya, modem didefinisikan sebagai perangkat alat yang di dalamnya termasuk modulator dan demulator, atau alat yang memisahkan hubungan antara sistem terminal remote atau mikrokomputer atau dan, dan sistem host melalui jalur telepon standar. Modem ini digunakan untuk mentransmisikan sinyal digital melalui kanal analog. Sistem radio microwave kadang juga disebut sebagai modem sebab sistemnya mengirim informasi digital melalui link radio microwave. Dan untuk mengerjakan ini, sistem tersebut juga melakukan proses modulasi dan demulasi. Di sini ada saya akan menjelaskan beberapa jenis modem yang digunakan. Yang pertama adalah modem optik. Modem yang mentransmisikan data melalui jalur optik yang mengubah sinyal listrik dari komputer ke dalam pulsa cahaya yang ditransmisikan melalui jalur serat optik. Yang kedua adalah modem muatan pendek. Modem ini menggunakan kabel kawat ganda untuk mentransmisikan sinyal elektrik pada kecepatan 19.200 bps. Disebut juga sirkuit 20 mA atau sirkuit line driver. Selanjutnya, selanjutnya ada modem akustik. Modem jenis ini yang lebih lama disebut juga acoustic coupler. Modem akustik ini menginterface dengan susunan handphone dan digunakan untuk menyambungkan ke komputer lain. Selanjutnya ada modem V3.2. Modem yang bekerja pada full duplex dengan 9.600 bps pada jalur telepon normal yang digunakan untuk membackup telepon pada jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tentang
kabel koper. Kabel koper merupakan media transmisi yang paling umum dan yang paling lama digunakan. Kekurangan utamanya adalah atenuasi, ya, redaman, dan sensibilitas pada intervensi listriknya yang tinggi. Jenis kabel koper yang paling umum digunakan adalah kabel twist pair, UTP, dan STP, dan kabel koaksial. Kelebihan kabel jenis twist pair dalam hal ini mengurangi intervensi listrik eksternal dan intervensi kabel yang sama. Dan kabel ini mudah dalam pemasangannya serta tidak membutuhkan banyak ruang. Kabel twisted pair digunakan di jaringan telekomunikasi dalam saluran pelanggan dan transmisi digital 2 Mbps dengan jarak sampai 2 km antar aktivitas. Kabel UTP, Unshielded Twisted Pair, yang digunakan sebagai jaringan LAN, dikategorikan sebagai UTP Cat 3,4 dan 5. Cat 3 adalah kabel tingkat suara untuk aplikasi frekuensi suara seperti lokal loop. Kabel karakteristik Cat 5 spesifikan sampai frekuensi 100 MHz dan cocok untuk LAN kecepatan tinggi yang beroperasi di frekuensi 100 Mbps atau 1 GB per second. Selanjutnya ada media transmisi bisa di beberapa kabel koaksial, kabel koper, surat optik, maupun kanal radio melalui udara yang tergantung pada jarak dari tempat-tempat yang akan dihubungkan dan banyak tempatnya yang akan dihubungkan. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kabel koper. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang kabel fiber optik. Kabel fiber optik merupakan media transmisi yang paling modern yang menawarkan frekuensi rendah, bandwidth lebih lebar, dan paling kebal terhadap intervensi listrik lainnya. Link fiber optik digunakan sebagai media untuk transmisi jarak jauh. Fiber optik mempunyai inti pusat dengan diameter sekitar 8 atau 60 m, berbahan kaca murni yang dikelilingi oleh lapisan luar dari kaca yang tidak begitu padat. Sinar cahaya dibiaskan dari permukaan antara bahan-bahan ini kembali ke inti dan menyebar ke ujung. Keuntungan menggunakan fiber optik, kapasitas transmisinya tinggi, biaya rendah, keamanan, toleran menghadapi intervensi eksternal, ukurannya kecil dan ringan. Sumber daya tidak terbatas, atuensi rendah di bawah 0,25 dB per kilometer. Satu kekurangan fiber optik adalah bahwa untuk pemasangannya sangat susah dibandingkan dengan kabel koper. Selanjutnya adalah perangkat switching. Oke. Perangkat switching adalah perangkat penyambungan bertugas agar pemakai dapat menghubungi pemakai lain seperti yang diinginkan. Sistem switching disebut juga exchange system. Perangkat switching dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang melakukan fungsi pengontrolan, penyambungan maupun pengebelan. Switching merupakan alat penyambungan antara saluran yang satu dengan saluran yang lain sehingga informasi yang dibawa oleh saluran sampai kepada tujuan. Switching dapat berupa sentral analog maupun sentral digital. Fungsi bagian switching adalah peralatan kontrol berfungsi untuk penyelenggaraan, pengendalian, dan pembangunan hubungan pada peralatan penyambungan. Peralatan penyambungan untuk menentukan arah hubungan. Peralatan penyambungan ini mampu menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil. Peralatan pengabelan berperan untuk memberikan informasi kepada pelanggan berupa nada-nada tertentu, yaitu nada pilih, nada panggil, maupun nada sibuk. Yang terakhir adalah perangkat layanan. Layanan yang disediakan jaringan telekomunikasi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu teleservice dan bearer service. Apa sih itu teleservice? Teleservice adalah di mana penyediaan layanan tergantung pada perangkat terminal tertentu, misalnya telepon atau teleprinter. Bearer service adalah yang menyediakan pelanggan dengan kapasitas transmisi yang dapat digunakan untuk setiap fungsi yang diinginkan, misalnya private circuit. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.